Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat ya sobat kreatif. Kita belajar bareng kembali di channel sederhana ini. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada ya. Dan tetap semangat untuk semua yang sedang belajar sama seperti saya di bidang pengelasan atau pembuatan lainnya ya. Baiklah, di tema belajar bareng kita kali ini saya akan coba rangkum setiap pertanyaan yang sudah masuk. Dan seperti biasa sekalian kita praktekkan langsung pada pekerjaan. Dan yang akan saya buat kali ini adalah pembuatan pagar minimalis. Kita coba dari awal ya sobat kreatif sampai akhir. Siapa tahu ada salah satu pertanyaan sobat kreatif yang bisa saya berikan pada tiap langkah, tiap prakteknya, atau bisa membantu ya langkah-langkah apa saja yang perlu diperhatikan buat sobat kreatif yang punya mesin las di rumah dan ingin buat pagar sendiri. Oke, dan jujur saya juga tidak ahli ya sobat kreatif dalam pembuatan seperti ini, tapi insya Allah tanpa niatan lebih. Ini hanya berbagi ya dari seorang pemula yang semoga bermanfaat. Oke, kita langsung saja awali dari pertama ya sobat kreatif. Seperti yang bisa dilihat di sini saya buat gambaran pagar yang akan dibuat nanti sesuai dengan motifnya. Untuk mempermudah ya pemahamannya untuk cara mengukur sebuah pagar, cukup simpel ya sobat kreatif. Kita tinggal hanya mengukur tinggi dan panjang keseluruhan pagarnya. Yang perlu diperhatikan adalah alas lantainya ya. Biasanya pada suatu lantai pada sebuah rumah tidak semua sejajar lurus. Ada ruangan yang lebih tinggi dan ada juga yang lebih rendah ya, tentunya tergantung desain rumahnya. Dan desain pagarnya itu bisa disesuaikan ya. Dan yang kedua adalah ukuran dan posisi pintunya dan ukurannya juga. Intinya sobat kreatif hanya perlu mengukur bagian bawah panjang keseluruhan ruangannya dan tinggi pagar yang mau dibuatnya ya. Oke, dan di gambar yang saya buat saya coba tandai dengan garis merah apa saja yang perlu diukur ya untuk pembuatan pagar seperti ini. Itu cara mengukur pagar yang biasa saya lakukan ya, kurang lebih seperti itu ya sobat kreatif. Gambar yang saya buat ini sebetulnya bisa dilakukan atau dipakai untuk mengetahui bahan yang dibutuhkan, berapa batang ya bahan yang dibutuhkannya pada pembuatan pagarnya. Jika sobat kreatif bingung dan sulit menebak berapa banyaknya bahan yang diperlukan, bisa pakai cara manual ini ya. Saya sedikit contohkan pada gambar dan ukuran pagar yang akan saya coba buat di sini. Jika ruangan keseluruhan pagar sudah kita ukur dan sudah kita dapatkan, kita buat gambarnya. Buat gambarnya tidak harus seperti yang saya buat lengkap ya, juga beserta jari-jarinya. Cukup gambar rangkanya saja ya sobat kreatif. Di video saya buat lengkap agar sobat kreatif tidak bingung ya, karena saya belepotan dalam berbicara dan cukup kesulitan juga cara menjelaskan hal seperti ini itu yang bagus seperti apa ya. Di sini untuk rangka pagar saya akan buat dengan bahan hollow 40x40. Untuk mengetahui berapa batang yang dibutuhkan, kita hanya tinggal tambahkan ya tiap ukuran keseluruhan panjang pagarnya. Lalu kita kalikan 2 karena rangka berbentuk kotak ya sobat kreatif. Dalam video untuk ukuran keseluruhan bagian atas pagarnya adalah 1035 ya. Oke, dan yang 1035 ini kita kalikan 2 yang hasilnya 2070. Setelah kita dapatkan untuk hasilnya, sekarang kita kalikan ukuran tinggi pagarnya juga ya. Ibaratnya di sini tinggi pagarnya 85 cm. Kita kalikan dengan jumlah sekatan pada seluruh pagarnya. Di pagar yang saya buat ada 15 sekatan ya, saya tandai dengan garis merah. Jadi 85 kita kalikan 15 yang hasilnya 1275. Hasil ini kita tambahkan dengan yang tadi ya, yang 2070. Yang hasilnya 3345 ya di sini. Nah, selanjutnya kita bagi 100 atau 1 meter jadi hasilnya 33,45. Hasil yang ini kita bagi 6. Kenapa 6 ya? Karena satu batang hollow panjang umumnya 6 meter ya sobat kreatif. Dan untuk hasilnya rangka hollow 40x40 untuk bahan frame pagarnya di ukuran pagar ini membutuhkan 5 batang sekian-sekian ya. Kita bisa membelinya 6 batang, kita lebihkan. Oke, dan yang barusan itu untuk mengetahui berapa batang frame yang dipakai atau yang dibutuhkan ya. Sekarang kita hitung bahan jari-jarinya habis berapa batang ya sobat kreatif. Oke, dan untuk menghitung jari-jarinya di sini saya pakai bahan jari-jarinya dengan hollow 15x35. Sebetulnya aslinya 20x40 ya untuk ukuran hollownya. Hanya untuk hollow sekarang lebih kecil ya, terkecuali yang full. Baiklah, balik lagi ya. Kita bisa menghitungnya dengan jumlah panjang keseluruhan pagar yang tadi yang 1035 itu. Kita harus bagi berapa ya sobat kreatif agar hasilnya di 7,5 cm. Saya coba jelaskan dulu ya angka 7,5 cm ini dari mana. Pagar yang saya buat akan mempunyai ruang jari-jari dengan masing-masing di angka 6 cm kurang lebih ya. Kenapa harus 7,5 cm tidak 6 cm ya, mengikuti ruang jari-jarinya seperti itu?
Karena saya tambahkan dengan ukuran hollow yang akan dipakai buat jari-jarinya nanti, saya pakai ukuran hollow 15x35 ya. Jadi yang 6 cm ini kita tambahkan dengan 1,5 cm nya. Bisa dipahami ya sobat kreatif, dari mana 7,5 cm yang saya buat patokan ini. Baiklah, 1035 dibagi 138 yang hasilnya di angka 7,5 cm ya. Ibaratnya sobat kreatif ukuran patokannya tidak pas di hasil yang bulat atau tidak di angka 7,5 cm, tapi di 7 sekian-sekian atau kurang, nggak apa-apa ya. Yang terpenting yang mendekati angka patokannya. Dan hitungan patokan 7,5 cm ini hanya berlaku untuk jarak jari-jari yang 6 cm kurang lebih ya. Ibaratnya jaraknya 5 cm atau 8 cm untuk jari-jari pagarnya, itu akan berbeda patokannya ya. Tapi cara menghitungnya tetap sama seperti yang saya lakukan di video ini. Yang terpenting angka jarak jari-jari sudah ditentukan dan ukuran bahan jari-jarinya sudah diketahui juga ya. Oke, dan untuk hasilnya adalah 138. 138 sekarang kita kalikan dengan panjang masing-masing jari-jarinya. Kita anggap saja di sini ya panjangnya 70 cm. Tidak 85 cm karena keambil sama sekatan motif yang kurang lebih 15 cm ke bawah ya. Oke, 138 kita kali 70 hasilnya 9660. Setelah kita dapatkan hasil ini, kita samakan seperti yang tadi ya, kita bagi 100 dulu, lalu hasilnya kita bagi 6. Jadi untuk hollow 20x40-nya membutuhkan 16 batang hollow ya, lebih sedikit di sini sama dengan bahan premnya yang tadi kita hitung juga. Kita bisa membelinya 17 batang ya sobat kreatif. Cara manual seperti ini mungkin cukup lama apalagi yang belum terbiasa, tapi kalau menurut saya lebih akurat dan cocok untuk sobat kreatif yang mau membuat pagar di rumah pribadinya. Jadi nggak kerepotan ya bolak-balik kalau kurang beli bahan dan tidak banyak sisa kalau kelebihan beli bahannya. Tapi kalau untuk bengkel-bengkel biasanya karena sudah terbiasa ya membuat pagar seperti ini, biasanya ditebak melebihkan hitungannya, yang penting lebih nggak kurang bahannya ya. Meskipun sisa beberapa batang hollow bisa dipakai lagi dan dijadikan stok bengkelnya. Itu mungkin sedikit pengetahuan saya dan cara yang dulu saya sering pakai juga. Mungkin ada cara yang lebih baik dari cara yang saya pakai di video ini ya. Bisa juga saling berbagi pengetahuannya agar saya dan teman-teman yang lain bisa lebih baik lagi ke depannya ya, insya Allah. Kita belajar bersama-sama di channel sederhana ini. Baiklah sobat kreatif, kita lanjutkan ke cara proses pembuatan tiap bahannya. Jangan lupa kopi dan cemilan lainnya ya untuk teman nontonnya, karena durasi kali ini akan sangat menjengkelkan buat kreator dan penontonnya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, di sini saya akan awali dari pembuatan tiap frame pagarnya ya, dan saya akan mulai dari frame yang paling panjang terlebih dahulu. Di sini saya akan tandai setiap kaki-kaki pagarnya dengan jarak masing-masing 5 cm sama rata ya, karena kebetulan saya buat di alas keramik jadi tidak harus dilebihkan. Tapi kalau alasnya yang sekiranya belum rata ya dan waterpass, bisa dilebihkan melebihi ukuran aslinya ya untuk jarak kaki-kakinya. Takutnya ada yang ngegantung atau kelebihan ketika dipasang nanti ya sobat kreatif. Di sini saya akan cantum per tiap sudut rangkanya dan saya tahan sementara dengan siku magnet ya, agar posisi rata permukaan hollow sama rata. Jika sudah kita cantum-cantum, saya akan buat cantuman pengunci pada bagian dalam sudut framenya, dan saya akan pakai klem sudut untuk menahan diagonalnya ya, agar tidak berubah. Jadi usahakan untuk pembuatan frame dengan ukuran besar seperti ini jangan memakai siku magnet ya, biasanya nggak kuat. Tapi bisa memakai klem sudut seperti yang saya pakai di video ini. Kalau misalnya belum punya ya atau nggak ada, sobat kreatif bisa mendiagonalnya terlebih dahulu dengan menarik meteran dari tiap sudut ke sudut lainnya, menyilang ya dan menyamakan hasil angkanya. Lalu kunci dengan cantuman penahan di tiap sudutnya, bisa memakai potongan besi seperti itu ya sobat kreatif. Setelah frame sudah diagonal dan akurat, sudah kita kunci juga bagian dalam sudutnya ya. Selanjutnya kita cek kembali dengan mendirikan framenya dan kita lihat posisi frame apakah sudah lurus atau timpang ya sobat kreatif. Jika ada yang sekiranya melintir, masih bisa kita luruskan kembali karena posisi bagian bawah frame belum dicantum seperti bagian atasnya. Jadi yang kita kunci di sini agar tidak berubah hanya bagian diagonalnya atau persegi framenya saja ya.
Sama halnya dengan penyentuhan pertama pada bagian diagonal, meskipun saya sudah menahan dengan klem sudut, tapi saya selalu membiasakan mengecek kembali dengan mendiagonal manual atau dengan sekon siku yang sudah akurat ya. Jadi saya tidak tergantung pada alat yang sudah ada, agar tidak kerepotan ketika premnya sudah dikuatkan ternyata alatnya tidak berfungsi dengan baik, kita harus ulang lagi dari awal ya untuk memperbaikinya. Itu sangat merepotkan ya sobat kreatif. Oke, di sini untuk premnya saya bagi jadi 3 ruangan seperti pada gambarnya. Usahakan tiap masing-masing ruangan mempunyai jarak panjang yang sama agar jarak ruang jari-jari sama rata ya per tiap ruangannya, bisa dipahami ya sobat kreatif. Untuk tiap rangka usahakan jangan kita kuatkan terlebih dahulu atau kita las full, cukup kita cantum-cantum saja per tiap sudut dan sambungannya ya. Baiklah, jika tadi sudah kita selesaikan pembuatan frame yang paling panjangnya, sekarang saya akan lanjut ya pada pembuatan kedua frame kecil penahan pintunya. Dan cara prosesnya sama saja ya dengan pembuatan frame yang pertama yang sudah kita selesaikan tadi. Oke, sekarang saya lanjut pada pembuatan frame yang panjang kedua ya, sebelum ke pembahasan pada frame pintu, jari-jari dan lainnya. Untuk dalam pembuatan seperti ini, untuk membagi sebuah frame agar menghasilkan ruang yang benar-benar sama, tidak selisih ya, yang biasa saya lakukan adalah dengan membagi keseluruhan ruangannya. Setelah itu saya kurangi lagi dengan ukuran sekatan yang akan dipakai ya sobat kreatif. Seperti dalam video, saya kurangi lagi dengan ukuran hollow 40x40 nya ya. Baiklah, pada proses bagian ini saya akan sedikit menjelaskan ya kenapa hasil potongan kita ketika kita memotong selalu tidak pas, kurang lebih seperti itu ya. Kalau nggak kelebihan memotong selalu kurang. Sedikit yang saya tahu itu disebabkan dari beberapa faktor ya sobat kreatif. Yang pertama, ketika kita mengukur sebuah ruangan memakai meteran, kita memakai ujung meterannya untuk mendapatkan angkanya ya. Sedangkan ketika kita memotong jari-jarinya, kita memakai bagian dalam meterannya. Hal seperti itu biasanya saya lebihkan 1 mm ibaratnya ya. Yang diukur ruangan panjangnya 142 cm, saya akan memotong jari-jarinya dengan ukuran 142,1 cm. Dan untuk faktor lainnya pada waktu proses pemotongannya ya, ketika garis potong sudah ditentukan, kita tidak memperhatikan ya posisi penempatan mata gerinda pada bagian garis tandanya ya. Ketika sobat kreatif ibaratnya menandai garis tepat di angkanya, berarti kita potong di bagian sisi garis dalamnya, jangan di bagian luar atau di bagi tengah garisnya ya. Kurang lebih seperti itu sobat kreatif. Oke, dan untuk faktor utama yang menurut saya sering banget disepelekan adalah dari klip ujung meterannya yang sudah kendor ya, tidak rapat dengan titik awal angkanya. Dan kalau nggak salah di konten sebelumnya saya juga pernah bahas hal ini ya, dan juga cara potong dengan gerinda tangan agar hasilnya lurus seperti apa. Kalau sobat kreatif bingung dan pusing dengan yang ini, bisa tonton video yang pembahasannya nggak disatukan dengan pembahasan yang lain seperti dalam video ini ya. Insya Allah saya pernah bahas rinci satu persatu per tiap apa yang saya coba jelaskan di video yang sekarang. Baiklah, kita lanjutkan ya. Sekarang untuk membagi jari-jari agar menghasilkan angka yang sama, yang biasa saya lakukan, dan untuk hal ini juga pernah saya bahas juga ya di beberapa video sebelumnya. Tapi saya akan coba jelaskan kembali ya di sini. Untuk angka ruang dalam frame yang akan dibagi jari-jari di sini 127,9 cm ya. Jarak ruang jari-jari yang ditargetkan seperti pembahasan di gambarnya yaitu 6 cm kurang lebih. Di sini saya akan memakai patokan angka 8 ya untuk memulai menghitungnya.
Selanjutnya angka 127,9 ini kita bagi berapa ya agar mendekati di angka 8, dan angka 16 yang mendekati angka 8-nya ya. Sekarang angka 16-nya kita kalikan dengan ukuran akurat bahan hollow yang akan dipakai buat jari-jarinya. Di sini 1,5 cm ya sobat kreatif. Setelah kita kalikan hasilnya 24 cm. Selanjutnya 127,9 kita kurangi dengan 24 cm-nya ya. Dan hasilnya adalah 103,9 cm ya. Untuk angka ini kita bagi 17 ruang dan untuk hasilnya adalah 6,1 cm. Jadi ruang dalam frame dengan panjang 137,9 cm akan kita bagi dengan jari-jari sebanyak 16 batang ya, yang akan menghasilkan 17 ruang dan masing-masing ruang akan mempunyai jarak sama 6,1 cm. Untuk yang masih bingung dengan angka patokan 8 dari mana, bisa cek langsung ke video yang ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebelum ke pemasangan jari-jari, kita siapkan terlebih dahulu malan yang sudah kita sesuaikan ya dengan ukuran ruang jari-jarinya. Bisa memakai kayu atau hollow atau juga malan seperti yang saya pakai ya sobat kreatif. Usahakan jangan memakai meteran langsung karena hasilnya jelas nggak akan akurat ya. Di sini saya memakai malan buatan yang bisa disetel dan saya akan setel di jarak 6,1 cm sesuai dengan angka yang sudah didapatkan tadi ya. Yang biasa saya lakukan ketika memasang jari-jari pagar yang lurus seperti ini ya sobat kreatif, saya akan cantum-cantum saja ya terlebih dahulu, satu cantuman di bagian sudut jari-jarinya saja. Baiklah, di sini saya akan buat motif pagar untuk bagian atasnya. Untuk caranya tidak perlu saya jelaskan ya. Insya Allah sobat kreatif sudah jauh paham meskipun hanya lihat dari tayangannya saja. Baiklah sobat kreatif, di frame bagian tinggi pagarnya saya tambahkan kaki-kaki kembali ya. Ini untuk pengunci pemasangan pada tembok bagian sisi pagarnya. Untuk kaki-kaki ini saya buatkan lebih dari jarak yang ditentukan, yaitu angka 5 cm seperti kaki-kaki bagian bawah ya. Sedangkan yang bagian samping ini saya lebihkan 1 cm jadi 6 cm. Hal tersebut saya lakukan untuk jaga-jaga ya, kalau tembok bagian sisinya tidak lurus. Intinya bagian kaki-kaki ini mengikuti temboknya ya sobat kreatif.
Baiklah, sekarang saya akan buat untuk frame pintunya ya sobat kreatif, dan ada beberapa pertanyaan untuk kenapa hasil potongan 45 derajat tidak pas padahal memotongnya memakai mesin cut off seperti yang saya pakai ya. Sedikit yang saya tahu itu bisa dari penahan potongan di mesin yang belum pas ya di kemiringan 45 derajatnya, atau dari ketika memotong hasil ujung potongan dan bagian dalam tidak lurus yang bisa dikarenakan ya ketika kita memotong terlalu menekan mesinnya. Bisa juga dari posisi hollow yang dipotong tidak rata dengan alas mesin cut off-nya ya sobat kreatif. Intinya patokannya mau kita memotong memakai gerinda tangan atau mesin duduk seperti ini adalah dari hasil potongan yang harus lurus bagian dalam dan bagian luarnya. Tentunya itu tergantung ya dari bagaimana kita memotong, memposisikan hollow dan pengaturan tahanan derajatnya juga. Pada cara menentukan garis potong juga berpengaruh ya. Jika hasil potongan keempat sisi tidak sama, biasanya akan berpengaruh pada diagonal sebuah frame. Meskipun hasil potongan sudah pas di 45 derajat, tapi kalau hasil panjang potongan tidak sama dengan potongan lainnya, tetap akan tidak pas juga ya pada hasil sambungannya. Teknik penyambungan 90 derajat seperti ini adalah teknik adu manis, jadi ketika kita sambungkan harus pas rapat di bagian dalam dan luar sudutnya ya. Dan ini hanya teori yang saya terapkan pada pekerjaan saya ya sobat kreatif, mungkin akan berbeda di setiap pemahaman seniman-seniman lainnya. Tentunya itu balik lagi ya pada masing-masing pengrajinnya, merugikan atau tidak pada pekerjaan. Tentunya kita paham ya mana yang baik dan benar buat diri kita dan pekerjaan kita. Ketika di awal pemasangan jari-jari saya sempat bilang ya untuk mencantum satu cantuman saja pada tiap sudut jari-jarinya. Jangan langsung dikuatkan atau diberikan dua cantuman pengunci pada tiap jari-jarinya ya. Itu beralasan agar ketika kita membalas cantuman di sisi sebaliknya, posisi jari-jari bisa kita kontrol agar lurus dan rata ya dengan hollow frame-nya. Dan pada saat membalas cantuman sebagai pengunci jari-jari, saya selalu usahakan memakai kembali malan dengan ukuran yang sama. Itu untuk memastikan posisi jari-jari tetap lurus, tidak miring, dan agar tiap-tiap sambungan permukaan sama rata antara frame dan jari-jarinya ya. Semoga bisa dipahami dari belepotannya saya berbicara ya sobat kreatif. Baiklah, dan untuk menguatkan tiap sambungan frame biasanya saya buat di akhir ya, setelah setiap jari-jari dikuatkan. Saya maksudkan agar ketika kita menguatkan atau mengelas full frame-nya, diagonal yang sudah dikunci tidak tertarik oleh las-lasan ya, karena ada tahanan dari jari-jari yang sudah kuat menahan posisinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa ketika pengelasan pada hollow seperti ini, ketika digerinda posisi permukaannya tidak rata atau cembung ya. Di pengelasan pertama saya kuatkan sambungan frame dengan cantuman teratur menahan dan menjeda setiap cantumannya ya. Sedangkan di pengelasan kedua saya cantum full tanpa jeda. Hal seperti ini biasanya berpengaruh pada permukaan sambungan yang cembung ke dalam atau keluar ya, yang disebabkan tarikan ketika panasnya hasil lasan. Biasanya hal tersebut sering ditemui pada pengelasan-pengelasan bahan-bahan yang mempunyai ketebalan yang tipis, dan berlaku juga pada pengelasan memakai elektroda TIG atau MIG ya, seperti yang saya pakai. Jadi jangan heran ya sobat kreatif ketika diagonal bisa berubah meskipun sudah kita kunci dengan siku magnet tiap sudutnya, karena tarikan lasan cukup kuat ya ketika proses penyatuannya. Oke, kita lanjutkan lagi ya sobat kreatif untuk pada proses penghalusan hasil lasan. Karena pada pembuatan pagar seperti ini biasanya hasil lasannya kita ratakan ya. Saya biasanya menempatkan mata gerinda mengikuti jalur lasannya ya, tidak menyamping dan meratakan dari posisi badannya. Hal tersebut bertujuan agar hasil penghalusan sama rata, tidak cembung dan tidak membuat cacat berlebih pada tiap hollow-nya. Bisa dipahami ya. Oke, pada bagian pemasangan engsel untuk pintu yang terhubung pada pagarnya, yang biasanya saya lakukan adalah menahan keseluruhan antara frame pintu dan pagar bagian atas, bisa juga bagian bawahnya ya. Itu untuk menahan posisi pintu dan pagarnya tetap sama sampai ketika terpasangnya engsel pada tiap bagiannya ya. Untuk tiap ukuran lebar pintu ketika memotong usahakan kurangi dari angka utamanya. Ibaratnya ya, di sini kedua pintunya mempunyai ukuran 120 cm sampai titik pagarnya. Ketika kita buat frame pintunya usahakan mempunyai panjang di angka 119 cm ya kurang lebih. Jadi angka 120 cm angka yang pertama ini bisa kita kurangi
kurang lebih 10 mm atau 8 mm ya. Hal tersebut untuk memberi jarak pada tiap sambungan engsel dan jarak pertemuan pintunya. Yang terpenting ketika engsel sudah terpasang dan pintu sudah terpasang, ukuran utama 120 cm-nya masih sama. Oke, semoga tidak pusing, mual-mual, dan tidak ada efek samping lainnya ya Sobat Kreatif setelah mendengar banyaknya ocehan rumit dari saya. Untuk memperjelas pemahaman cara pemasangan engsel bubut pada pagar atau pintu seperti dalam video, Sobat Kreatif bisa cek video yang ini ya. Oke, di sini saya sudah siapkan ya beberapa bahan untuk menyelesaikan proses pembuatan pintunya. Di antaranya ada untuk handle-nya ya, atau pegangannya, selobong dan juga as slotnya ya Sobat Kreatif. Kebetulan untuk as dan selobong dan bahan yang lainnya saya menggunakan stok yang sudah ada di tempat saya. Jadi saya nggak sempat ya proses satu persatu dan perlihatkan pada Sobat Kreatif untuk cara pembuatannya. Jika Sobat Kreatif mau membuat tiap bagian ini, tidak harus menggunakan seperti yang saya pakai ya untuk bahannya. Selobong yang sudah jadi dari pipa kecil ya yang saya pakai dan lainnya. Nanti kita coba ya bawa kembali di tutorial lainnya insya Allah. Untuk cara membuat tiap bagian dengan cara dan pemilihan bahan yang lebih sederhana lagi daripada yang saya bawa di video yang ini ya Sobat Kreatif. Baiklah, seperti yang bisa dilihat, untuk pertama saya awali dari pemasangan handle-nya. Setelahnya saya pasang grendel kunci bagian tengah ya. Yang terakhir pemasangan slot bagian bawah pintunya. Karena pintunya double dengan sistem lipat seperti ini, tentunya kita membutuhkan ya pemasangan slot bagian bawah untuk penahan tambahan agar pintu tetap lurus dan punya kekuatan ya Sobat Kreatif. Baiklah, sekarang kita masuk ya pada bagian finishingnya sebelum kita ke proses pengecatan pagarnya ya Sobat Kreatif. Dan penting buat Sobat Kreatif yang mau buat pagar sendiri di tempatnya, di sini saya akan mulai ya mendempul atau menutup tiap bagian sambungannya. Dan dempul yang biasanya sering dipakai di bengkel-bengkel adalah isamu dan juga sanpolak ya. Oke, saya coba contohkan sedikit penerapan antara sanpolak dan isamu pada media seperti ini. Untuk penggunaan isamu, yang pertama kita bersihkan ya terlebih dahulu yang mau ditutupnya, dan kita bisa langsung menggunakan jari kita untuk menggunakan isamunya. Dengan catatan ya, alas jari kita harus tetap bersih, jadi siapkan selalu thinner dan juga serbet ya Sobat Kreatif untuk membersihkannya agar hasilnya maksimal ya, rata tanpa perlu kita amplas, dan ketika dicat tidak timbul isamunya ya, bekas isamunya tidak muncul. Memakai isamu seperti ini tidak perlu kita amplas lagi, setelah kering sudah bisa langsung kita cat ya, dengan catatan juga ya tentunya kalau hasil dari penutupannya bisa rata, karena isamu fleksibel ya ketika basah dan halus permukaan ketika mengering. Oke, perlu diperhatikan ya untuk pentingnya membersihkan ketajaman hasil potongan pada jari-jari seperti ini, karena itu bahaya ya Sobat Kreatif ketika kita mengoleskan isamu pada bagian sambungan dalam jari-jarinya. Kalau tidak dibersihkan bisa melukai jari kita. Untuk pada bagian pengolesan permukaan sama saja ya dengan yang bagian dalamnya. Hanya untuk perbedaannya, kalau untuk bagian dalam karena tidak di laspul ya seperti bagian luar, penggunaan isamu ini hanya untuk menutup lubang agar air tidak masuk ya. Sedangkan yang bagian luar untuk meratakan bekas kasarnya mata gerinda dan untuk menyamarkan hasilnya agar terlihat lebih halus dan rata ya Sobat Kreatif. Baiklah, sekarang saya akan coba ya untuk contohkan untuk penggunaan sanpolaknya. Untuk penggunaan sanpolak biasanya digunakan pada media yang cacatnya lebih dalam karena sanpolak lebih keras daripada isamu ya. Atau pada penutupan sambungan yang lebar, untuk fungsinya sih sama saja ya. Untuk menutup bagian-bagian permukaan yang tidak rata, cacat dan lainnya. Hanya kalau sanpolak setelah kering kita perlu meratakan kembali dengan hamplas ya, karena tekstur sanpolak ketika kering kasar tidak seperti isamu. Untuk memakai mana yang lebih baik, tentunya penutupan memakai sanpolak lebih baik kalau menurut saya ya Sobat Kreatif, hanya prosesnya akan menghabiskan 2 kali lipat dengan memakai isamu. Biasanya pada pembuatan pagar tempa pemakaian isamu tidak dianjurkan dan diharuskan memakai sanpolak seperti ini ya, karena lebih kuat dan mampu menutup permukaan yang lebih maksimal. Tapi kalau untuk pada pekerjaan seperti yang saya buat, ibaratnya untuk pesanan, itu disesuaikan ya dengan harga jualnya. Jadi balik lagi ya Sobat Kreatif, mau memakai dempul yang mana untuk penutupan
atau meratakan permukaan pagar seperti ini. Penutupan dempul seperti ini sangat-sangat penting pada pembuatan seperti ini ya. Meskipun bahan pagar yang saya pakai memakai galvanis yang anti air, tapi kita tetap perlu ya menutup bagian sambungannya karena akan merusak lasannya, karena gak sama anti karat juga ya dengan bahan galvanis. Dan biasanya akan cepat korosi karena hasil lasannya diratakan jadi lebih tipis ya sobat kreatif. Dengan penutupan seperti ini sedikitnya bisa meminimalisir terjadinya hal tersebut ya, dan menambah daya umur dari keropos lasan pada pagarnya. Baiklah sobat kreatif, jika sudah bisa dipahami, kita bisa lanjutkan kembali ya pada pengecatan dan pemasangan di lapangan. Oke, semoga masih semangat ya sobat kreatif. Kita lanjutkan lagi. Untuk pada pemasangan pagar, yang pertama kita sesuaikan terlebih dahulu panjang tinggi pagar dan jarak masing-masing kaki-kakinya ya, dengan ruang temboknya. Setelah sudah pas, kita bisa buatkan tanda tepat di bagian masing-masing kakinya untuk menandai posisi di mana kita menanamkan baut dinabolnya ya. Usahakan lurusnya pagar tetap terjaga. Kita bisa menggunakan water pass untuk patokan membuat tandanya ya. Setelah itu bisa kita buatkan lubang dinabol untuk menanam baut dinabolnya. Untuk jika pengeboran dan penanaman baut di atas lantai keramik seperti dalam video ya, usahakan untuk menggesek pelan-pelan agar keramik tidak pecah ya sobat kreatif. Jika dirasa lantai keramik sudah tertembus mata bor, bisa kita lanjutkan seperti biasa pengeboran ya. Karena pengeboran di lantai keramik seperti ini rentan pecah ya, apalagi kalau ada bagian dalam keramiknya yang kosong seperti itu. Baiklah, jika penanaman baut sudah selesai dilakukan dan sudah dikuatkan ya, sekarang bisa kita pasang dan kuatkan baut dinabol dengan kaki-kaki pagarnya. Dan jangan lupa ya sobat kreatif untuk memasukkan terlebih dahulu sepatu hollownya. Dan selalu mengecek posisi pagar ketika penyantuman berlangsung ya, takutnya ada yang miring tidak waterpass. Oke sobat kreatif, kita persingkat untuk videonya ya, karena kerjaannya saya lemburkan sampai malam jadi sulit untuk mencari gambar yang pas buat tayangannya ya. Jika semua kaki-kaki sudah terpasang pada tiap baut dinabol, usahakan kita kunci tiap masing-masing sepatu hollownya ya, seperti ini. Dan jangan lupa ya untuk selalu amankan bagian lantai dari percikan las, bisa dengan kardus basah atau lap basah ya, agar tidak membuat cacat lantainya, karena nanti akan sulit untuk membersihkannya ya sobat kreatif. Setelah sepatu hollownya kita kunci dengan kuat, biasanya saya tutup rapat kembali ya keseluruhannya menggunakan sanpolak. Karena menurut saya kekuatan pagar ada pada bagian baut dinabolnya atau lasan pada kaki-kakinya ya. Jadi hal ini saya fungsikan untuk menjaga air masuk pada celah sepatu hollownya yang bisa merusak lasannya ya. Dan itulah pentingnya perawatan pagar. Di samping kita merawat catnya yang sudah mengelupas, kita perhatikan juga ya yang paling penting, yaitu pada bagian kaki-kaki dan tiap celah sambungan pagarnya. Karena kebanyakan apalagi yang memakai bahan besi hitam ya, hancurnya sebuah pagar diawali dari bagian bawah pagarnya, itu biasanya disebabkan air yang masuk dan tertampung di hollow bagian bawah. Jadi intinya sebagus dan sekuat apa pagar yang dibuat, kalau tidak dirawat dan diperhatikan sama pemiliknya akan cepat rusak juga ya sobat kreatif. Oke, dan baiklah sobat kreatif, tanpa terasa ya dari awal sampai saya nggak tahu lagi harus ngomong apa ya, akhirnya kita sudah sampai pada ujung pembahasan isi videonya. Intinya kurang lebih seperti itu, sedikit yang bisa pemula seperti saya bagikan di kesempatan kali ini ya. Dari tiap rentetan penjelasan dan praktek, insya Allah semuanya hanya cara yang biasa dilakukan saya pada pekerjaan di tempat saya pada pembuatan seperti ini ya. Bukan cara profesional, dan saya nggak tahu juga cara yang benar dan lebih baik seperti apa ya untuk pada pembuatan seperti ini. Saya hanya mematok ketika apa saja yang saya bagikan di publik harus berdasarkan manfaat atau tidak pada diri saya. Jika apa yang dilakukan buat saya bermanfaat, tentunya sudah tugas saya sebagai manusia membagikan setiap manfaatnya pada yang lain. Karena sampai kapanpun saya tidak akan bisa memaksakan apa yang saya anggap bermanfaat harus bermanfaat juga pada setiap orang. Dan sobat kreatif tidak harus selalu mengikuti apa kata orang lain ya. Oke, dan next kita bahas cara pembuatan railing tangga dari awal sampai akhir juga ya sobat kreatif. Tetap semangat untuk semuanya, karena sukses tidak akan datang ketika kita tidur, tapi harus diraih ketika kita bangun dari tidur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.